semester 5 IAIN Batu Sangkar. Selamat menyaksikan. Menurut International Association for the Study of Pain, mendefinisikan nyeri sebagai berikut. Nyeri merupakan sebagai pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan, yang terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial. Oleh sebab itu, persepsi dari nyeri bukan hanya pengalaman indrawi, tapi juga pengalaman emosional. Berdasarkan timbulnya nyeri dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut timbul secara mendadak dan berlangsung sementara, ditandai adanya aktivitas saraf otonom, sedangkan nyeri kronis timbul berkepanjangan, dapat berbulan-bulan dan tidak ditandai dengan adanya aktivitas saraf otonom. Penting sekali untuk kita membedakan antara nyeri akut dan nyeri kronis. Yang pertama, nyeri akut berguna secara biologis, berfungsi sebagai alarm terhadap tubuh tentang kondisi medis. Sedangkan nyeri kronis kehilangan fungsi atau biologisnya. Yang kedua, nyeri akut. Penyebab dapat diidentifikasikan, sedangkan nyeri kronis etiologi tidak jelas. Yang ketiga, nyeri akut penyembuhannya dapat tercapai, sedangkan nyeri kronis tidak dapat dicapai. Yang terakhir, nyeri akut menyebabkan kecemasan, sedangkan nyeri kronis menyebabkan depresi. Pusat nyeri multidisiplin pertama pada tahun 1961 oleh John Bonica di Universitas Washington. Telah terjadi perkembangan dengan pesat, memiliki fasilitas evaluasi dan perawatan tim profesional termasuk dokter, psikolog, terapis fisik, terapis okupasi, dan perawat. Karena kurangnya pengetahuan pihak profesional, perawatan kesehatan mengenai pengobatan rasa sakit, dan sikap yang buruk, terutama ketakutan yang terjadi dengan tidak beralasan, menghambat upaya penyembuhan nyeri dengan tepat. Beberapa pasien di Amerika Serikat menghindari diskusi yang menyebabkan trauma karena rasa takut. Dalam kasus lain, mungkin ada yang tidak menyadari trauma mereka sendiri. Beberapa gejala gangguan stres pasca trauma atau PTSD seperti gangguan afektif, hiperarousal, masalah tidur, merupakan akibat dari rasa sakit atau nyeri itu sendiri. Pengobatan nyeri dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, terapi fisik. Kedua, perilaku kognitif. Ketiga, pelatihan relaksasi, di mana pelatihan relaksasi ini terbagi atas 3. 1. Relaksasi otot progresif. 2. Biofeedback. 3. Hipnosis. Pengobatan yang pertama, terapi fisik. Terapi fisik pemulihan untuk mengurangi pengaruh negatif yang dialami oleh pasien. Kedua, perilaku kognitif. Perawatan untuk membantu pasien dalam konsep keyakinan rasa sakit sebagai gejala medis yang tidak terkendalikan. Ketiga, relaksasi otot progresif. Pasien diajarkan untuk menegangkan dan mengendurkan otot di seluruh tubuhnya. Pasien belajar mengenali dan membedakan perasaan tegang dan rileks.
2. Biofeedback. Biofeedback sangat efektif untuk mengajarkan relaksasi pasien nyeri kronis pada proses fisiologisnya, seperti ketegangan otot, detak jantung, suhu, dan gelombang otak, berupa sensor tubuh yang dipasang ke komputer. Yang terakhir, hipnosis. Hipnosis tidak hanya mengajarkan pasien relaksasi, akan tetapi bisa menjadi anti nyeri dari rasa sakit itu.